Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai isi konstitusi, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Yang tergabung federasi ini adalah sebagian berikut negara bagian yang meliputi 1. Negara Indonesia Timur, 2. Negara Pasundan, 3. Negara Jawa Timur, 4. Negara Madura, 5. Negara Sumatera Selatan, 6. Negara Sumatera Timur, 7. Republik Indonesia. 1. Satuan kenegaraan. 1. Kalimantan Barat, 2. Kalimantan Timur, 3. Kalimantan Tengah, 4. Banjar, 5. Dayak Besar, 6. Bangka, 7. Belitung, 8. Riau, 9. Jawa Tengah. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan RSI dipegang oleh Presiden dan Menteri-Menteri di bawah Perdana Menteri. Presiden RSI adalah Insinyur Soekarno, menjadi calon tunggal pada pemilihan presiden tanggal 15 Desember 1949. Sementara itu, Drs Mohatta diangkat menjadi Perdana Menteri RSI pada tanggal 20 Desember 1949. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RSI tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RSI dan menuntut kembali ke dalam NKRI. Negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur menyatakan keinginannya bergabung kembali ke dalam NKRI, kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintah RI guna mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan negara kesatuan dengan pemerintah RI pada 12 Mei 1900. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RSI dan pemerintah RI yang menyatakan kedua belah pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. RSI bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. 1. Pemberontakan PKI Madiun 1948, gangguan keamanan sejarah pembubaran PKI. C. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gangguan keamanan gerakan DI atau TII. C. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII bermula di Jawa Barat kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan, ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil yang disebabkan oleh masalah ekonomi sebagai berikut. A. Permasalahan inflasi. Bangsa Indonesia mengalami inflasi yang begitu tinggi, hiperinflasi, karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang de-Javaza Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. B. Blokade laut. Pada bulan November 1945, blokade laut yang dilakukan oleh Jepang menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia yang mengakibatkan barang dagangan milik Indonesia tidak bisa diekspor dan Indonesia dapat memperoleh barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk peruntukan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. Dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang pada bank tabungan, pos, dan rumah-rumah pegadaian. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan. 2. Melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu India yang menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirim beras 500.000 ton dan sebagai imbalannya,
Pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Pengiriman ke India bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau BTC, suatu badan perdagangan semi pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Tujuan lain mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaysia yang dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yaitu 1. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan, Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang. Sebagian besar warga bumi hanya masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Sedangkan setelah merdeka, semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama di segala bidang. 2. Pendidikan. Pada masa jabatan Mr. Suwandi dibentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak untuk menjadi warga negara yang berguna. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yaitu 2. Pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya sebagian penduduk Indonesia masih buta huruf. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajat Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP&K yang menjabat selama 3 bulan, kemudian dijabat oleh Mr. TSG Mulia yang hanya menjabat 5 bulan. Selanjutnya dijabat oleh Muhammad Syafi'i, kemudian digantikan oleh Mr. Suwandi. Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yaitu 3. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian banyak muncul lagi yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Gus Bini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar.